Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pencast mengenai katarak dan pengobatannya. Katarak sendiri adalah kekeruhan lensa yang mengarah kepada penurunan ketajaman visual ataupun penglihatan yang dirasakan oleh pasien yang disebabkan oleh proses penuaan, proses metabolisme, trauma, ataupun keturunan. Kebanyakan orang berpikir bahwa katarak itu hanya terjadi pada usia lanjut saja. Namun, ternyata katarak bisa terjadi pada anak-anak karena katarak itu bisa disebabkan oleh suatu penyakit ataupun kelainan dan juga faktor di lingkungan sekitarnya. Pada pasien yang menderita diabetes juga bisa menyebabkan katarak karena pada diabetes menyebabkan perubahan gen secara mikroya di dalam mata sehingga dia menarik air yang menyebabkan lensa itu menjadi keruh. Berbeda dengan katarak pada pasien biasa, pada pasien dengan menderita DM, perubahannya terjadi lebih cepat daripada biasanya. Gejala pada katarak bisa dibagi berdasarkan grade-nya. Pada tahap awal, pasien merasa silau, kemudian merasa kabur, pandangannya berkabut, seperti ada kotoran pada mata. Ketika dibuang, ternyata tidak ada apa-apa. Semakin parah lagi, dia hanya bisa melihat sinar. Katarak itu kebanyakan biasanya terjadi pada usia 45 tahun ke atas. Namun biasanya katarak itu istilahnya seperti uban. Uban itu kan sudah biasa pasti terjadi, namun tergantung dari faktor kebiasaannya, faktor lingkungan maupun genetik yang mempengaruhinya. Juga dipengaruhi oleh pola makannya, kebiasaan hidupnya, apakah ada keturunan dari orang tuanya. Biasanya pada pasien katarak dia tidak bisa melihat cahaya secara terang karena mereka akan merasakan silau, dikarenakan ibaratnya ketika kita lagi membawa mobil dan mobil itu kotor, jadi dia tidak bisa melihat cahaya dengan terang. Lensa itu ibarat media refraksi ataupun penglihatan kita. Apakah penggunaan tetes mata itu dapat mengakibatkan katarak? Apabila obat tetes tersebut mengandung steroid, maka itu dapat menyebabkan katarak. Katarak itu bisa menyebabkan gangguan pada mata, misalnya mata mengalami silinder, sehingga dapat diminimalisir dengan penggunaan kacamata. Namun untuk pengobatannya, katarak hanya bisa diobati dengan cara tindakan operasi. Untuk tindakan operasinya sendiri tidak memakan waktu lama, hanya sebentar. Operasi katarak itu merupakan tindakan yang minimal sekali untuk pendarahan. Tindakan operasi katarak tidak ada batasan usia maksimal untuk dilakukan operasi. Untuk usia lanjut pun masih bisa tetap dilakukan tindakan operasi selagi dia masih bisa berbaring lama. Pada bayi juga kadang terjadi tindakan operasi katarak apabila sudah diketahui kelainannya. Setiap orang bisa dilakukan tindakan operasi, namun untuk waktu tertentu apabila orang tersebut mengalami suatu penyakit lain atau komplikasi, misalnya pada DM, ketika dilakukan tindakan operasi harus dikontrol dulu untuk gula darahnya, ataupun misalnya pada pasien hipertensi harus dikontrol dulu untuk tekanan darahnya, sehingga pada saat untuk melakukan tindakan operasi semua dalam batas normal. Untuk menghambat proses terjadinya katarak, makan makanan yang mengandung antioksidan dapat mencegah modifikasi oksidasi pada lensa mata sehingga mencegah ataupun memperlambat terjadinya katarak. Yang untuk makan makanan antioksidan yaitu makanan yang mengandung vitamin A, C, dan E.
Untuk sinar UV sangat berpengaruh pada mata, sehingga sangat dianjurkan untuk memakai kacamata ketika di luar rumah. Demikianlah podcast mengenai katarak dan cara pengobatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.